Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Manata, NIM 13142155. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen kearsipan yang berjudul mendeskripsikan, mengidentifikasi tata kearsipan dinamis dan tata kearsipan statis, serta e-filing. Latar belakang: arsip menjadi salah satu komponen dasar dari sumber daya organisasi, di mana dokumen penting yang sudah disimpan secara teratur tersebut juga dinamakan arsip. Arsip mempunyai peran yang sangat penting sebagai bahan perencanaan dan bahan penyelamatan aset, karena arsip digunakan sebagai sumber informasi, sebagai sumber ingatan, dan juga sebagai bukti. Manajemen kearsipan yang berkualitas dapat menjadi tolak ukur kualitas layanan yang tersedia. Kemudian, electronic filing system atau e-filing adalah salah satu metode dalam pengolahan arsip yang diatur UU nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan diikuti peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam PP nomor 82/2012. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas terkait materi mendeskripsikan, mengidentifikasi tata kearsipan dinamis dan tata kearsipan statis serta e-filing, maka rumusan masalah dari penulisan di antara lain: yang pertama, menjelaskan pengertian tata kearsipan dinamis dan statis. Kedua, menjelaskan laksana persuratan surat masuk dan keluar kantor. Ketiga, pengolahan arsip dinamis dan statis. Yang keempat, pengolahan arsip e-filing. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ini untuk menambah wawasan tentang mendeskripsikan, mengidentifikasi tata kearsipan dinamis dan tata kearsipan statis serta e-filing. Manfaat penulisan: diharapkan hasil penulisan ini dapat menambah wawasan konseptual dan alasan teoritis tentang mendeskripsikan, mengidentifikasi tata kearsipan dinamis dan tata kearsipan statis serta e-filing, antara lain seperti: yang pertama, pengertian tata kearsipan dinamis dan statis. Yang kedua, tata laksana persuratan masuk dan keluar kantor. Yang ketiga, pengolahan arsip dan dinamis dan statis. Yang keempat, pengolahan arsip e-filing. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Tuur Santo, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Yang kedua, menurut Bartholz 2007 halaman 11, berfungsi. Arsip dibedakan atas dua: arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang masih secara langsung digunakan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas organisasi, baik sejak perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dijelaskan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jalur retensi arsip. Dan keempat itu, menurut Hardiwardoyo 2002 halaman 19, mendefinisikan bahwa arsip statis adalah arsip yang menurut penilaian berdasarkan ketentuan teknik dan hukum yang berlaku harus disimpan dan dikelola oleh lembaga kearsipan karena memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional. Selanjutnya, electronic filing system atau e-filing adalah salah satu metode dalam pengolahan arsip yang diatur UU nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diikuti peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam PP nomor 82/2012. Selanjutnya, metode penulisan. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data media elektrik dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu: yang pertama, sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulisan makalah ini mengenai mendeskripsikan, mengidentifikasi tata kearsipan dinamis dan tata kearsipan statis serta e-filing. Yang kedua, untuk melakukan pembahasan analisis data-data yang diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, di mana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengertian tata kearsipan dinamis dan statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah arsip yang menurut penilaian berdasarkan ketentuan teknik dan hukum yang berlaku, harus disimpan dan dikelola oleh lembaga kearsipan karena memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional. Arsip statis merupakan arsip yang bernilai guna sekunder atau arsip yang memiliki nilai guna permanen yang dikelola oleh lembaga kearsipan sebagai hasil akuisisi secara sistematis dan selektif terhadap khasanah arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan instansi penciptanya. Selanjutnya, tata laksana persuratan masuk dan keluar kantor. Prosedur pengusuran surat masuk dengan menggunakan buku agenda meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama, penyortir atau memisahkan surat yang diterima, diperiksa kebenarannya, alamatnya, dan dikelompokkan sesuai dengan jenis surat. Kedua, membuka surat yang boleh dibuka oleh sekretaris hanyalah surat dinas, kecuali surat pribadi atas seizin atasan. Yang kedua, pengeluaran dan penerimaan isi surat. Surat setelah dibuka diperiksa alamat, nama pengirim, tanggal, dan lampiran. Jika nama pengirim tidak ada, dicari pada sampulnya. Yang keempat, pencatatan setelah surat dicap dan diberi tanggal dicatat dan di dalam buku agenda. Langkah selanjutnya membaca dan menyampaikan surat kepada pimpinan. Yang kelima, distribusi ke departemen lainnya dan menjawab surat pada pimpinan tidak di tempat. Prosedur pengurusan surat keluar. Yang pertama, pembuatan konsep yang dilakukan oleh pemimpin dan menandatangani surat pada lembaran konsep surat. Kedua, persetujuan konsep. Pimpinan memberikan persetujuan dengan memberi tanda atau paraf ACC pada konsep. Yang ketiga, pencatatan surat. Yang keempat, pengetikan konsep surat diketik dengan tembusannya. Selanjutnya, pengolahan arsip dinamis dan arsip statis. Pengolahan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusunan arsip. Tujuan ini, pengolahan arsip dinamis adalah untuk menjamin ketersediaan arsip dan penyelenggaraan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem memenuhi persyaratan sistem utuh, menyeluruh, dan memenuhi standar prosedur dan kriteria. Pengolahan arsip statis. Pengolahan arsip statis dari lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya tersebut dilaksanakan sesuai kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis yang bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, pengolahan arsip e-filing. Electronic Filing System e-filing bisa disebut juga sistem kearsipan elektronik yang merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Proses konversi arsip dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik disebut ahli media. Proses ahli media menggunakan perangkat komputer yang dibantu dengan perangkat scanner kecepatan tinggi. Hasil ahli media, arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik direkam dalam bentuk elektronik seperti hard disk, CD, DVD, dan lain-lain. Dalam menggunakan arsip elektronik, kita memerlukan alat yang disebut dengan hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak. Yang pertama, pemilihan hardware. Yang kedua, analisis pemilihan software. Yang ketiga, pengendalian keamanan. Kesimpulan, berdasarkan materi pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arsip dinamis dan arsip statis digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan berbangsa pada umumnya. Berbeda hal dengan electronic filing system email dan bisa disebut dengan juga sistem kearsipan elektronik yang merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dan dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Proses konversi arsip dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik disebut ahli media. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.